saya Hamdalah, NIM E1C0190077. Saya dari kelas 6C. Baik, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester metode penelitian sastra. Disimak ya teman-teman, karena pada video kali ini kita disuruh untuk memilih salah satu metode terbaik gitu ya. Di sini yang saya pilih yaitu tentang kajian stilistika terhadap nilai estetika majas yang berindikasi tentang pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia berupa sastra. Dalam sastra terkandung gaya atau style dan keindahan yang sering disebut estetik. Antara stilistika dan estetika saling melengkapi keberadaannya. Seluruh aspek keindahan dalam karya sastra terkandung melalui unsur-unsur gaya bahasanya. Stilistika menampilkan keindahan melibatkan sarana yang dimiliki oleh gaya bahasa itu sendiri. Stilistika berasal dari retorika, sementara estetika dari filsafat. Keberadaan itulah yang menjadikan saling melengkapi antara keduanya. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan judul. Apakah judul dari artikel ini nyambung atau tidak? Menurut saya, judulnya sudah pas dan kata-kata kunci yang dicantumkan di abstrak juga sudah masuk gitu ke dalam poin-poin penjelasan di inti artikel ini gitu ya. Jadi saya rasa keselarasan atau keterkaitan antara judul dengan isi itu sudah cocok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Data dalam penelitian ini berupa kata, prasa, klausa, dan kalimat dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, yaitu kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2017. Melalui metode ini, penulis akan mendeskripsikan penggunaan bahasa kias beserta amanat yang terdapat pada kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, serta kelayakan kumpulan puisi tersebut untuk dijadikan bahan ajar untuk jenjang sekolah menengah atas. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian konten analisis. Artinya, penelitian terhadap nilai estetika bahasa kias yang berindikasi pendidikan karakter dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dikaji dengan teliti dan analisis. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, penelitian ini menggunakan kajian stilistika yang mengkaji nilai estetika bahasa kias yang berindikasi pendidikan karakter dan relevansinya sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Untuk hasil penelitian dalam artikel ini, yang pertama, hasil kajian stilistika terhadap nilai estetika majas dalam kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono meliputi gaya bahasa yang berbentuk majas, ungkapan, diksi, dan kata konkret. Berdasarkan hasil kajian secara keseluruhan pada kajian stilistika yang digunakan, penulis mampu mengungkapkan nilai estetika bahasa kias dalam puisi tersebut dengan memanfaatkan jenis-jenis majas yang dapat membangkitkan imaji visual pembaca sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat keadaan atau peristiwa yang digambarkan penyair. Penyair mampu menggunakan bahasa kias yang dapat menciptakan nilai estetika sesuai dengan perasaan yang sedang dialaminya, sehingga pembaca bisa berimajinasi dengan kata-kata tersebut. Puisi ini juga menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini, penyair mengungkapkan sebuah perasaan yang mendalam terhadap perasaan cinta, kasih sayang, kerinduan, kenangan, doa, dan harapan yang diperjuangkan
diperjuangkan agar dapat selalu terjaga hingga akhir waktu. Penyair merangkai kata lewat memanfaatkan majas yang mengandung pengimajian, ungkapan untuk dapat memberi gaya yang realistis, untuk menegaskan maksud yang ingin disampaikan dan diaplikasikan ke dalam kajian stilistika yang dibutuhkan dalam sebuah karya sastra, khususnya puisi, bertujuan untuk menjelaskan efek estetis yang akan dicapai melalui pemilihan bentuk-bentuk bahasa antara melalui kajian stilistika seseorang dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap puisi. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, pada kumpulan puisi bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang menulis teliti terdapat 10 puisi dan berbentuk 10 bentuk nilai estetika yang terdiri dari nilai kesatuan, keselarasan, harmoni, imajinatif, ekspresif, intuitif, sugestif, imperatif, statis, dan dinamis. Adapun cara penyair menggunakan bahasa kias dengan memanfaatkan majas untuk mengungkapkan gagasannya. Majas penegasan dan majas perbandingan mendominasi 10 puisi tersebut. Majas penegasan ditemukan melalui repetisi anafora, klimaks, antiklimaks, retoris, dan pleonasme. Majas penegasan ini muncul untuk menegaskan dan menekankan suatu maksud. Cara penyair mengungkapkan pemikiran dan pengalaman menggunakan diksi dengan gaya pengulangan kata, kelompok kata, atau kalimat yang terdapat pada awal, tengah, atau akhir lirik yang ditemukan pada majas anafora dan repetisi. Majas tersebut dapat membangkitkan struktur yang ritmis dan bernilai estetis. Keistimewaan inilah yang jarang ditemui penyair lainnya. Pilihan kata yang terbuka apa adanya membuat puisi Sapardi Djoko Damono lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Selain itu, gaya bahasa pertanyaan retoris yang ditemukan pada 10 puisi itu dapat melibatkan pembaca secara rasional dan emosional, sekaligus dapat menghadirkan gaya bahasa yang indah dan menarik. Sedangkan majas perbandingan ditemukan melalui majas personifikasi, metonimia, metafora, simbolik, hiperbola, dan simile. Majas perbandingan ini muncul karena adanya sesuatu yang dibandingkan. Bentuk-bentuk perbandingan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkret dalam hal-hal yang diindrakan. Kemudian yang ketiga, ada nilai pendidikan karakter yang terdapat pada kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Berdasarkan hasil kajian stilistika, meliputi 5 nilai pendidikan karakter, yaitu nilai religius, nilai nasionalis, nilai mandiri, nilai gotong royong, dan nilai integritas. Hasil data yang ditemukan pada puisi ke-1 mengandung nilai mandiri, pada puisi kedua mengandung nilai integritas, pada puisi ketiga mengandung nilai religius, pada puisi keempat mengandung nilai religius, pada puisi kelima mengandung nilai nasionalis, pada puisi keenam mengandung nilai cinta dan tanah air, pada puisi ke-7 mengandung nilai integritas, pada puisi ke-8 mengandung nilai integritas, pada puisi ke-9 mengandung gotong royong, dan pada puisi ke-10 mengandung nilai integritas. Maka berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dapat berindikasi pendidikan karakter. Jadi intinya, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam kajian stilistika terhadap nilai estetika majas yang berindikasi pendidikan karakter ini, menurut saya dari segi judulnya sudah pas, karena dalam penjelasannya pun sudah masuk gitu ya, dari segi stilistikanya, dari segi estetikanya, dari segi karakternya juga sudah masuk gitu ya. Jadi penelitian kajian terhadap teks sastra ini bertujuan untuk memahami karya sastra secara menyeluruh, karena sekarang ini yang semakin berkembang dengan berbagai macam pendekatannya. Stilistika adalah ilmu pemanfaatan
bahasa dalam karya sastra. Penggunaan gaya bahasa secara khusus dan karya sendiri yang diciptakan sendiri oleh pengarang. Oleh sebab itu, tujuan analisis puisi ini adalah untuk mendeskripsikan bahasa dan pembentukan kata dengan aplikasi kajian stilistika. Hal itu dilakukan seiring dengan pesatnya perkembangan karya sastra dalam kehidupan masyarakat, namun tentu saja tidak semua jenis karya sastra yang dapat dijadikan materi pembelajaran. Demikian juga halnya terhadap puisi.